mengawali pertemuan kita siang hari ini. Saya coba pilih-pilihkan itu dalam kitab. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini menambah ilmu. Tentu menambah ilmu, berkuat keyakinan dalam kalbu kita yang insya Allah zahir dalam amal yang lebih sempurna. Pertama, supaya semakin senang, semakin bangga diri kita bermajelis ini, semakin tenang jiwa melakukan keyakinan ketaatan kepada Allah. Ibnu Athaillah yang mulia dalam kitab Al-Hikam bab yang ke-57 menjelaskan hebatnya kita berada dalam sebuah kebaikan. Walaupun dalam kalimat ini beliau memakai kalimat zikir. Apa kata beliau? La tusrika zikra li'adami usulika ma'allahi fihi la anna ghaflataka. Jangan engkau pernah tinggalkan zikir dengan alasan engkau belum bisa khusyuk atau masih ghaflah lalai. Kalimat ini panjang. Jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah tinggalkan zikir, walaupun kita belum sempurna dalam melaksanakan itu. Selalai-lalainya orang berzikir lebih luar biasa dibandingkan dengan diri yang tak pernah menyebut nama Allah. Atau andai kata kita sholatnya belum khusyuk, tapi ketika kita rukuk sujud kepada Allah, seukuran itu saja. Imam As-Sazili yang punya tarikh As-Saziliyah, andai kata rukuk sujud engkau itu tak punya nilai, andai nol saja, engkau ditakdir bisa rukuk sujud itu saja, cukup menjadikan alasan engkau bersyukur kepada Allah. Karena tidak tiap diri bisa rukuk dan sujud kepada Allah. Ini sasaran awal saya apa? Kalau kita melakukan sebuah kebaikan, sementara ada perbuatan kita yang lain belum sempurna, jangan ketidaksempurnaan perbuatan kita itu dijadikan penyerang, penghapus, penghalang ketaatan yang kita lakukan. Mana contoh? Itu percuma saja rajin ngaji. Ngaji rajin Pak Ustaz kena mulutnya, kan? Ngajinya diserap. Sholat rajin ya Pak Ustaz, tapi pelit. Sholatnya yang diserap. Dia rajin ngaji, rajin ibadah Pak Ustaz, majelis taklim ikut, cuma suka melawan sama suami. Percuma aja, bagus model-model saya, kan model saya. Ini mirip bahasa ibu-ibu, ibu saya lihat, karena ini ibu bapak ada. Ketika mengambil rapor anak, ketika ibu-ibu mengambil rapor, nilainya rendah semua. Asal ambil rapor nilainya rendah. Biasanya ibu ngomong sama anak apa? Yang paling ekstrim, disuruh belajar atau disuruh berhenti? Halo? Ibu kan emosi itu. Disuruh naik, suruh belajar atau suruh berhenti? Nah, berhenti kan? Kau ini disuruh sekolah begini hasilnya, bagus ke berhenti aja lagi. Anak rupanya ada ngerti, ada paham dengan bahasa terbalik. Kita menyuruh berhenti itu nyuruh rajin, cuma yang masuk dalam memorinya lebih bagus berhenti lagi. Masuk semester 2, rancak berhenti lagi. Masuk semester 4, bagus berhenti lagi. Berhenti betul ya. Pas berhenti itu galau. Ini anak nih Ustaz, berhenti. Nah mau sekolah, yang nyuruh berhenti kepada siapa? Nah. Walaupun tujuan kita memotivasi, tapi biasanya kita menyerang ketaatannya. Maka kalau bahasa Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam, ketika engkau berzikir walaupun masih lalai, ghaflah, itu lebih baik. Karena serendah-rendah orang yang menyebut nama Allah,
masih luar biasa dibandingkan di lisan jasad yang tidak pernah menyebut nama Allah. Apa kata beliau? Mudah-mudahan seiring waktu Allah beri petunjuk, bertambah juga ilmu kita dari zikir yang lalai, ilmu makin bertambah menjadi zikir yang ingat, sholatnya makin khusyuk. Dan dari zikir yang ingat kepada Allah ini sampai kepada zikir yang mahabbah, ibadah yang pencipta, ibadah yang dapat rasa kepada Allah. Surat Surah. Jaga ini baik. Ketika ini maaf saya tidak pacaran, ketika kita berjumpa dengan pasangan hidup, maka pastilah kita yang pertama kita lihat itu apa yang nampak oleh mata kasar. Iya benar. Hidungnya, wajahnya, gagahnya. Seiring waktu gagahnya itu masih ada tak? Enggak. Gagah mulai hilang, gantengnya mulai berkurang. Dulu tersenyum nampak giliran tinggi, sekarang ompong. Pertanyaannya, mengapa kita bahagia di samping dia? Padahal secara fisik dia sudah berubah. Apa sebabnya? Karena ternyata kita semakin kenal dengan sifatnya, kita semakin paham dengan jiwanya. Yang kita satukan ternyata bukan soal fisik, tapi menyatunya jiwa dengan jiwa. Walaupun sudah sama-sama tua, tapi kita berjumpa sebuah kebahagiaan yang kadang-kadang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu yang mahabbah. Dari apa? Dari proses. Awalnya karena cantik ini ganteng, ini cantik ini ganteng. Tapi seiring waktu ganteng makin berkurang, cantiknya hilang. Tapi ternyata kebahagiaan menjumpa sesuatu. Tidak bahagia karena cantiknya, tidak senang karena gantengnya, tapi jiwanya sudah sama. Nah ini yang sehidup semati sehingga sekarang. Beribadah seperti itu. Baik, itu yang pertama. Jadi bahagialah dalam majelis ini. Dapat tak dapat, paham tak paham. Ini hebatnya kampus masjid ini. Kalau di kampus ada nilainya, kayak ruang semester, ada ruang ujian, ada lulus, ada tak lulus. Nah, di sini ada yang tak lulus nggak? Tidur pun dia lulus juga, tetap lulus terbaik. Artinya andai kata tak satu pun tertangkap oleh pikiran, tak nangkap nih Pak Ustaz. Umur 65 ini dapat satu hilang dua, dapat dua semuanya hilang. Baik kan? Luar biasa. Minimal kita dianggap diri yang beruntung, beruntung hadir dalam majelis ilmu. Dan saya sebutkan dengan sebuah doa yang ada dalam dibutuhkan dalam hadis Rasulullah. Apa itu? Doa selamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Itu ada satu. Ketika menyebut selamat, selamat yang pertama itu agama. Ya Allah ya Rabb, aku bermohon kepada Engkau. Kami bermohon kepada Engkau, berikan kami keselamatan dalam agama ini. Beliau mudah-mudahan yang dalam hidup ini manusia selalu memandang materi, ya itu yang nampak. Tapi dalam bahasa tauhid, salah satu kitab yang membahas tentang tauhid ini Said Awal dalam kitab Ma'rifatullah. Apa kata beliau? Salah satu bentuk akal yang paling merugi, akal yang paling malang, diri yang tidak beruntung adalah ketika akalnya sibuk mengkaji yang ada. Dia nampak gunung, diteliti gunung, nampak laut, dikaji laut, nampak tanah, dipelajari tanah, nampak hewan, dikaji ilmu hewan. Sampai dalam bahasa zahiriyah dia dianggap orang pintar dan berprestasi. Kalau dalam bahasa akademik mencapai gelar guru besar, profesor lama. Tapi kata beliau, ini otak malam. Mengapa malam? Sedalam-dalam kaji orang tentang alam, setinggi-tinggi ilmu tentang dunia ini, kalau pikirannya, kalau akalnya
Kalau ilmunya tak sampai kepada Allah, ini akal yang paling malam. Habis otak memikirkan yang ada, tapi tidak sampai kepada la ilaha. Betul. Ada yang paling malam secara keyakinan. Ateis tak tahu Tuhan. Yang ada ini yang ada saja. Tidak ada di balik yang ada ini. Saya mau tanya, ateis di Indonesia ada? Halo. Ada tak orang yang tak bertuhan atau tak percaya Tuhan di Indonesia ini? Banyak sekarang. Bapak sibuk mengkaji, merasa mampu, merasa bisa. Katanya mana Tuhan? Agama itu cuma hayalan dalam pikiran, surga neraka itu cuma hayalan dalam otak manusia. Yang ada ini yang ada saja. Banyak sekarang Tuhan. Sibuk otaknya memikirkan yang ada. Kita tanya, orang ateis ada yang pintar tak? Banyak. Habis otaknya menjelaskan sekemampuan tentang yang ada, tapi secara tauhid malah otaknya, muara otaknya tak jelas. Yang kedua, ada malang yang berdua punya agama, punya keyakinan. Habis pula otaknya untuk mengkaji agamanya. Dia juga punya rumah ibadah, dia juga punya perjuangan dasar, tapi tidak benar agamanya salah. Kita tidak menyebut agama orang A, B, C, D, tapi digolongkan Allah bahasa kafir. Dan orang kafir itu punya agama juga, dia punya percayaan juga. Walaupun dia punya agama, mengaku punya kepercayaan, mengaku bertuhan juga, tapi salah. Tertutup akalnya kepada Allah, tertutup, inilah namanya kafir. Kalau tadi tak bertuhan sama sekali, yang ini bertuhan tapi salah. Coba mereka yang tidak Islam, mereka berjuang. Mereka buat rumah ibadah, membuat berugi-rugi nak, berugi bersusah nak, susah. Inilah dalam bahasa Melayu lama. Niat habis sambar tak enak. Ada habis besi binasa. Dia heboh berusaha, menurut dia sudah benar, tapi menurut Daud salah. Dia kafir, malang itu. Kita tidak membahas itu. Masuk kepada diri kita sudah Islam. Sama-sama Islam, sama-sama mengaku bertuhan kepada Allah. Tapi ternyata jiwa kita tidak selamat sebagian. Ada yang iman, ada yang pasif. Apa bentuk yang pasif? Mengerti tentang perintah, paham dengan larangan, tapi tidak melaksanakan. Pasif. Bapak agamanya apa? Islam maksudnya. Nama saya saja Muhammad. Tahu salat wajib, tahu puasa wajib, tahu. Kok belum salat? Itu masalahnya Ustaz. Ini ada aja halangannya. Dia laki-laki tapi halangan terus. Ini jiwa tidak selamat juga. Maka kesimpulan yang pertama, salamatan fiddi, bersyukurlah ketika agama kita lurus, jiwa kita selamat, tinggal kita jalan sesuai dengan kemampuan. Kita asah terus. Kesimpulan pertama tadi apa? Jangan pernah menyerang kebaikan. Justru yang buruk saja yang kita perbaiki. Kalau ada orang sholat, tapi masih suka bergunjingnya itu dihindari. Jangan sholatnya dilarang. Ibu percuma di sholat. Saya sholat bergunjing orang, bagus berhenti aja lagi. Sedangkan sholat bisa bergunjing, dia apalagi tidak sholat. Saya kasih kuis, walaupun tanpa hadiah. Kuis tanpa hadiah. Mana yang bagus itu? Kita berjumpa dalam kehidupan ini. Orang ini rajin sholat, rajin ibadah, berjemaah rajin. Ini orang susah, pelitnya minta ampun. Yang satu lagi, suka sedekah, suka menolong, sosial bagus, tapi tidak sholat. Mana yang mau? Pertama Ustaz. Biar pelit dulu. Ini kuis ini. Jadi banyak syarat itu Ustaz, sosialnya bagus, bantu orang suka, prestasinya baik. Cuma sholat dia jarang Ustaz. Yang satu ini, sholat rajin, ibadah rajin, kritik rajin, sedekah tak mau. Mana yang baik?
Ada jawaban. Baiknya Ustaz rajin sedekah, rajin sholat, ini kayak gitu. Kita lihat jawaban ulama. Lihat jawaban ulama. Apa kata ulama dalam kitab ini? Andai kata engkau berjumpa sebuah kewajiban kebaikan dalam diri seorang Islam, jangan diserah. Umpama dia kan dalam proses itu, kita tidak tahu kalbu ini. Jangan dipandang dengan sombong, jangan dipandang dengan ujub. Andai kata dia sudah rajin sholat, cuma pelit, mudah-mudahan dengan rajinnya untuk sujud, rajinnya dia berdoa, dia jalan itulah Allah menggunakan kalbunya. 8 tahun dia menjadi orang yang suka sedekah. Berarti sholat menjadi jalan hidayah. Ya muqaddimatul sabiq qalbi ala dinika wa ala doatika subhanaka in kuntu minadh dhalimin. Ya Allah yang membolak-balikkan hati saya, tetapkan hati saya akan agama ini ya Allah. Dari sekian jumlah rukun sujudnya dikabul Allah, dibukakan hijab, makin lembut jiwanya, makin tenang hatinya, makin peduli dia dengan sesama. Sebaliknya, jangan mempercumakan ketaatan. Kau percuma ya sedekah, salat tak ikut. Apa gunanya itu? Nanti diminta sedekahnya. Saya mau tanya, apakah yang menyumbang di sini orang rajin salat semua? Mudah-mudahan dengan sedekah kebaikan yang ia berikan itu menjadi jalan hidayah dalam kalbunya, suka memudahkan urusan orang, suka membantu kesulitan orang, peduli dengan keadaan manusia. Pasal yassiruhu lil yusra. Siapa yang suka memudahkan, dia juga akan memudahkan Allah. Mudah-mudahan dia dimudahkan Allah mendapatkan kebaikan sehingga dia bisa sujud kepada Allah. Bagi kita yang sudah merasa sudah rajin ibadah, rajin sholat, merasa baik itu boleh, tapi hati-hati dengan ujub, sombong dan takabur. Nah, ya belum salah Ustaz. Saya alhamdulillah. Jadi karena yang punya kuasa akan hati itu Allah. Boleh jadi hari ini ibu yang rajin sholat, besok dia lebih rajin dari itu. Boleh jadi hari ini dia jiwanya bermasalah, suatu saat dia menjadi orang yang paling alim. Ada anak mantan preman? Banyak Ustaz. Hah? Banyak. Saya ulang. Ada anak mantan preman? Ya. Ada anak mantan ustaz? Ada langsung. Ya, kan? Dulunya baik, akhirnya bermasalah. Ada? Dulunya dia banyak masalah, sekarang sudah berubah ya Ustaz. Maka yang ada adalah watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Satu. Yang kedua, tanda kita berilmu, tanda kita mengerti sebuah amalan. Dari mana dapat dilihat amal? Wadah amal itu jasad. Seluruh pemahaman ilmu, seluruh pemahaman kaji yang ada dalam pikiran ini terzahir dan dilahirkan dalam perbuatan. Wadahnya jasad ini. Maka kita berdoa kepada Allah. Agama yang selamat itu ditopang oleh fasilitas. Apa fasilitas yang pertama? Wa'afiatan fil jasad. Ya Allah, sehatkan badan saya. Kayak yang pertama tadi. Akal yang paling malang, dia sibuk mengkaji sesuatu, tak tahu dengan Allah, malang. Maka badan yang paling malang, jasad yang tidak beruntung ada. Fisiknya kuat, ototnya besar, jalannya lancar, larinya laju, salah subuh dan pandai. Itu malang pun. Saya alhamdulillah Ustaz, umur berapa sekarang Bu? 25,5 Ustaz. Ada keluhan? Nah, alhamdulillah samuran tak ada, rematik aman. Biar nak kesini ibu bapak. Yang lupa sering saya bapak, karena saya tidak dalam katanya saya lebih ibu. Fisiknya masih luar biasa. Masih 70 masih keras Ustaz. Alhamdulillah. Kalau maraton sekitar 5 kilo 10 tahan saya. Maraton kuat, angkat berat kuat ya.
salat subuh sakit pinggangnya. Di rumah zikir lagi dia. Itu sehat apa sakit? Sakit. Itu yang sakit Ustaz. Dan kalau sakit jiwa lagi marah apa? Dan ini bisa jumpa bagi siapa saja. Bisa jumpa sama saudara kita, kerabat kita. Maaf, bisa jumpa suami kita. Cangkul dia buat, kebun dia buat, kerja rajin, sholat. Langsung demam ya. Nah, secara zahiriah dia sehat, tapi secara hakikat hidup ini fisik yang paling bermasalah. Nah, untuk ibu-ibu saya kasih contoh, tapi jangan tersinggung, janji dulu. Ya. Nah, kalau tersinggung nanti minta maaf sama saya, ya kan? Nah, baik. Maaf ini. Karena ini semua wanita terlibat. Untuk urusan yang paling banyak bagi ibu urusan apa? Bukan. Macam-macam dan harganya pun sesuai dengan kadar ekonomi masing-masing. Semakin tinggi kelas ekonomi, semakin mahal di sininya. Ya, dulu saya 80 saya lihat make up itu cuma modelnya satu saja, pipa nomor 4 sama pipa nomor 5. Harganya 25 perak sampai 50. Dipasang. Maka kita selalu dan orang selalu promosi. Ini bedak luar biasa. Ini bedak bukan seorang bedak. Buka yang tua, kembali muda seukur 16 tahun. Umur boleh 60, tapi gaya 16. Dan ini jangan biarkan sudah tertempel muncul lagi ikan yang kedua. Jangan biarkan sisa bedak, sisa kosmetik lengket di pipi Anda. Ini alat pembersihnya. Pembersihnya bukan air, tapi ini alat pembersih luar biasa. Beli lagi. Sepaket 5 juta umpama. Seukuran uang masing-masing. Mulai dari 50.000 sampai 5 juta. Ke masjid lain, ke pesta lain, untuk acara ini lain, pasang. Mahal. Dan orang merasa tidak percaya diri ketika make up-nya tidak cocok. Maka sibuk orang selalu berpikir mana yang cocok dipasangkan untuk wajah ini. Wanita ini kan bergaya di rumah, Ustaz. Taruhlah di rumah pun bergaya. Tapi maaf, wajah yang hebat itu ini nyinggung sedikit. Dia sibuk berpikir apa yang dipasangkan kosmetik apa yang cocok untuk wajah ini. Tiap hari, tiap waktu. Dia malahan menyangkut ekonomi keluarga. Tersinggung sama suami gara-gara tak membelikan bedak. Kalau mau istri cantik, modal dong. Nah, beli bedaknya. Iklan saya lihat seperti itu. Tapi maaf, ketika tak pakai bedak, dia merasa tak percaya diri. Tapi ketika wajahnya tak pernah tersentuh air wudhu, dia santai saja. Kan nyinggung. Itu maksudnya nyinggung sedikit. Kalau seminggu tak tersentuh bedak, dia merasa hidupnya merana. Miskin. Tak terbeli bedak sekarang, bedak kepada. Dia merasa hidupnya tidak beruntung karena tak ada uang membeli kosmetik. Tapi dia tak merasa rugi ketika wajahnya sebulan tak tersentuh air wudhu. Andai. Maka sampai mulai dari kosmetik sampai magic. Kan magic dia tahu magic. Magic tahu bagus. Dengan bedak kurang cantik pasang apa namanya? Kan tahu aja. Baru ini saya tahu ya. Ibu ini cantik orangnya, cuma sayang auranya kurang muncul. Nah, gimana Pak? Pasang. Kalau di kampung saya teh manis namanya. Tahu ibu manis? Nah, di Jawa buka aura namanya. Di Melayu apa? Samu saya tanya apa itu manis? Tiap hari pakai minyak. Ini minyak bukan sembarang minyak. Sembarang minyak kata lah ya. Ini minyak pakai cahaya. Nah,
cahaya matahari, cahaya bulan, teramah rupa itu cantiklah. Senyumlah manusia berkata, "Bakat kamu la ilaha illallah." Kata saya, itu pakai tak membuka aura. Aura itu memang tertutup. Auranya memang tertutup. Tapi kalimatnya di kampung saya lihat, kampung ibu, tidak usah kampung ibu lah, saya aja orang kampung sendiri, tidak masalah. Daripada tersinggung, cahaya Allah, cahaya Muhammad, cahaya baginda Rasulullah, berkat kamu la ilaha illallah. Sama. Dia pede sendiri. Kata saya, niat kau pasang tiap hari. Dengan niatnya kau percaya cahaya kau terbuka. Padahal terbuka cahaya wajah itu bukan niat, tapi nawaitu itu al-rafa ada siltas aswari, ada haditah. Tak ada yang lebih dasar daripada air wudhu. Karena ketika diri tidak berwudhu, jasad itu dalam keadaan berhadas. Orang berhadas tak bisa menghadap Allah. Betul atau tidak? Bisa orang kentut walaupun sikit ada kuat. Tapi suci zahir, sucilah batin, suci tubuh serta nyawa. Apa alatnya? Wudhu. Iza kuntum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah. Allah yang menunjukkan caranya, Allah yang menunjukkan alatnya, Rasulullah yang mencontohkan, dipakaikan untuk umat. Maka ulama itu salah satu amalannya apa? Melazimkan wudhu. Sampai wudhunya sudah terputus. Bukan berarti tidak pernah buang angin segala macam ya, tapi kerjakan. Yang seumur-umur ini tidak masalah. Apalagi kalau bisa menjaga wudhu, itu lebih dasar. Saya bukan melarang pakai make up lah, tapi di atas make up itu ada make up yang paling dasar, mensucikan zahir, mensucikan batin, mensucikan jasad, mensucikan roh, mensucikan hati, yakni wudhu. Ini belajar sedikit falsafah wudhu. Maka wudhu itu bukan kajian yang BA. Kajinya bisa tingkat dasar, bisa tingkat atas, bisa tingkat syariat, bisa tingkat hakikat. Karena wudhu itu cara yang ditunjukkan Allah. Anehnya, kadang-kadang cara yang ditunjukkan manusia kita lebih yakin. Sementara cara yang ditunjukkan yang punya diri kita kurang yakin. Di samping diri suci, kita alat beribadah kepada Allah. Makanya dalam ilmu, maaf, kebetulan pendalaman saya bisa terus terang. Kajian saya memang banyak tasawuf. Salah satu yang dilatihkan oleh ulama tasawuf apa itu? Rajin wudhu. Menjaga kesucian diri. Riyadhahnya latihannya itu menjaga wudhu. Sehingga zahir batin ini terjaga kesucian. Dari mana paham ini diambil? Coba. Ketika kita selesai mandi, apa dasarnya wudhu itu? Lebih dasar daripada alat-alat yang lain. Kita selesai mandi, wudhu sudah selesai. Ibu berangkat ke masjid. Sampai dekat sini keluar angin sikit saja. Sikit. Nah, saya mau tanya, badannya masih bersih tak? Bersih. Ya, badannya bersih. Tapi yang hilang apanya? Yang hilang. Hah? Yang hilang hidupnya. Kalau soal bersih, masih bersih. Selesai mandi, lagi 1-3 botol. Yang hilang kesucian. Dan Allah waj'alni minat tawabin, waj'alni minat. Syarat menghadap Allah itu suci. Maka ketika angin saja keluar sedikit, hilang kesucian. Begitu dasarnya. Tak bisa dia untuk sujud kepada Allah. Walaupun dibaca, hatinya baik, dia kalbunya baik, hilang kesuciannya tak bisa. Ini sekaligus meluruskan fitnah kepada kaji hakikat diri. Tidak ada hakikat kalbu yang benar melainkan dengan syariat yang benar. Maka kalau ada yang mengaku dekat dengan Allah tapi tidak solat, itu berbohong. Hakikat yang bermasalah. Yang penting kan hati bersih, jiwa bersih, tidak menyakiti orang. Ini ketipu juga. Kapan harus sholat? Tanda jiwa orang bersih itu terlahir dan terzahir dari tubuh yang zahir ini. Tanda dia bertuhan patuh kepada Allah, dia rukuk sujud kepada Allah. Jadi kalau jumpa orang ini luruskan
Yang penting jiwa kita baik, tidak menyakiti orang. Solat itu kan cuma syariat. Ini dia. Biasanya yang terfitnah dan yang difitnahkan di tasawuf. Ada tak ulama seperti itu? Enggak. Ulama itu jangankan ibadah, jangankan yang wajib, yang sunat saja tidak terikutkan sama Allah. Kayak tadi, kita wujudnya ketika mau salat saja. Sementara mereka terjaga wujudnya. Tengok Imam Syafi'i itu. Salamat wa'afiyatan fil jasad. Maka jasad yang baik itu adalah ketika tenang, senang dibawa ke dalam ketaatan kepada Allah. Saya ulang, walaupun ibu sini suka senang, silahkan. Senang pagi, sehat, jalan-jalan, kuat, pergi wisata, aman, pas zikir, badan sakit, pas salat subuh, asam urat kambuh, pas jalan-jalan lagi, sehat lagi. Minta ampunlah kepada Allah. Ya Allah, ini badan ini. Saya lihat di bawah berbicara urusan dunia, fisik kuat. Pas di bawah mendekatkan diri kepada Allah, ada yang terasa. Ibu, umpama kita zikir, puncak zikir itu sholat. Di samping membaca kalimat-kalimat thayyibah. Pas berbicara urusan manusia, semangat muncul. Aman. Pas disebut zikir, loyo dia langsung. Ada penyakit yang tanpa kita sadari tidak bisa dideteksi. Coba nanti pergi ke dokter. Spesialis tulang boleh, spesialis saraf boleh, spesialis penyakit dalam tanya. Kumpulkan 3 dokter, tanya apa keluhannya Bu? Begini Pak Dokter, saya ini fisik saya kalau maraton kuat, kalau senam kuat, dulu cerita kuat, cuma kalau zikir langsung tumbang dia. Apa penyakitnya? Bagaimana dokter? Pandai ya, cek aja saraf itu. Saraf ini kalau sudah zikir langsung asam urat terasa, dokter renco, rematik, asam urat, sakit dada, sakit pinggang. Kalau nyebut nama orang kalau kita hilangnya. Ada tak vitaminnya itu? Kata dokter itu pulang saya. Pergi aja wirid kajian. Ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan. Supaya wa'afiyatan fil jasad tadi terbalik. Ini saya simpangan tadi sedikit. Kadang-kadang kita berdebat sesuatu yang tidak ada pada diri. Contoh, zikir itu bagus zahar pasir. Berdebat. Yang satu bagus pelan-pelan saja, yang satu ada berbunyi. Kalau itu kaji dasar, kaji dasar sekali. Yang kita bahas itu bukan soal zahar atau sir, karena semuanya pasti ada alasan. Yang ditanya itu terbiasa pada. Karena Quran berkata, Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Tenangnya jiwa itu ketika berzikir kepada Allah. Pertanyaan saya, pernah dapat pendapat? Nah, soal zahar atau sir nanti teknis. Mau dia pelan, subhanallah, la ilaha illallah. Boleh? Atau la ilaha illallah. Kalau itu tidak selesai, dan itu tak akan menenangkan, karena masing-masing punya alasan. Yang saya mau tanya, satu, terbiasa apa tidak? Kalau tidak terbiasa, kita tidak akan pernah menikmati zikir Allah. Kemudian dapat rasa apa tidak? Bercerita dengan kawan saja senang. Mengapa ketika berhadapan diri kepada Allah dapat jumpa dengannya? Cuma andai kata, balik lagi, saya kasih obat dulu sebelum saya lanjut. Seorang murid bertanya kepada Imam Naila, apa katanya? Ya Tuhan saya sudah zikir, tapi tidak dapat saya tenang. Macam mana? Apakah jawab berhenti zikir, kau mungkin makan orang, kau betul? Tidak begitu jawaban. Dikasihnya 3 jawaban. Andai kata katanya engkau berzikir, tapi belum berjumpa yang kau cari itu, tenang tak dapat. Tapi sadarilah engkau dapat berapa pahala. 1, ketika engkau melafazkan la ilaha illallah, karena menyebut zikir yang paling puncak. Sadarilah engkau menyebut sebuah kalimat yang satu kalimat itu lebih berat daripada langit dan bumi serta isinya. Yang kedua, engkau sudah beruntung. Karena mengapa? Ketika lidah engkau berzikir kepada Allah, engkau terpilih di antara lidah-lidah yang tak menyebut Allah. Lidah engkau yang ditakdir Allah menyebut nama Allah. Itu juga luar biasa.
Ketiga, mudah-mudahan dengan zikir itu pembuka tadi hidayah mengintikan engkau kepada Allah. Jadi jangan kecuali mana nih Ustaz? Sahabat-sahabat galau juga, zikir galau juga. Itu yang saya baca yang pertama tadi. Zikir galau saja lebih hebat ketimbang orang galau tanpa berzikir. Ibu misalnya kesal sama suami, zikir ibu, la ilaha illallah. Semana suami, la ilaha illallah. Subhanallah. Maka terpaksa banyak mengucap Ustaz. Astagfirullah. La ilaha illallah. Lumayan. Daripada kurang aja. Stres itu. Karena minimal kalimat itu menjadi alat pendingin mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata kecewa lagi dengan ibadah itu. Lanjut yang tadi, mu'afiyatan fil jasad. Semoga dengan kebiasaan mirip, kebiasaan berjemaah, riyadhah ini isi kita lambat tahun terbiasa. Namun saya tuturkan satu lagi, supaya ibadahnya makin masuk ke dalam jiwa, semakin asik dalam ketaatan. Ada suatu hal yang patut kita kerjakan. Apa itu? Namanya uzlah. Apa? Pakai ain. Uzlah. Jangan hilang ainnya. Hilangnya ulah. Mana ditanya apa kata Ustaz tadi? Ulah. Uzlah. Apa itu uzlah? Nah, kan bagaimana ya? Aktif istighfar. Mas banyak saya tahu. Biar mengerti mana yang uzlah, mana yang hijrah, kita istighfar. Nah, selawat. Biar dengan selawat jiwa kita makin terbuka. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salah satu zikir yang bagus di hari Jumat ini berbanyak selawat ke Rasulullah. Baik. Masa berganti, musim bertukar. Tahun lama tinggal, kita masuk 1447. Ketika tahun baru biasanya orang mengkaji hijrah. Dalam ilmu hakikat dikenal satu lagi uzlah, bukan hijrah. Uzlah itu bukan berpindah tempat, bukan berpindah rumah, bukan pindah posisi kampung. Uzlah itu pelatihan jiwa, latihan qalbu, latihan jiwa yang ditentukan oleh para ulama. Bagaimana sifat karakter perangai itu berubah, maka perlu 3 hal. Apa itu? Mencari suasana, mencari tempat, mencari waktu, mencari keadaan yang membuat kita dekat dengan Allah. Menghindari tempat, menghindari suasana, menghindari waktu, menghindari keadaan yang membuat kita jauh daripada Allah. Kira-kira nyambung nggak kalimat ini? Contoh ini. Jangan tersinggung lagi, tadi saya boleh nyinggung orang. Kalau saya putar kaset tahun 80-an, Ibu tahun 80 umurnya berapa? Masih muda apa masih tua? Muda sekali. Anak-anak? Oh, berarti saya sama gitu. Waktu umur 14-15, masa SMP, masa SMA, saya putar kaset. Waktu itu ibu sudah punya Cinta-Cinta Monyet. Tahu Cinta Monyet? Yang laki-laki mulai mengenal perempuan, yang perempuan mengenal laki-laki. Lalu saya hidupkan umpamanya, kan saya hidup nyanyi, terdengar kaset tahun 80-an. Pikiran kita melayang ke tahun 80. Ya. Wah, judulnya lagu kenangan. Nah, suami kita di sebelah, cucu lagi main. Keluar kaset kenangan. Saya mau tanya sama ibu, ketika lagu kenangan keluar, yang teringat suami awak apa suami orang? Ya, boleh tak jawab? Halo, aku masih seperti yang dulu. Nyanyi tahun 80-an, Pak. Nyanyi
kenangan saya betul nih. Berhenti ibu ngomong. Pikiran ibu melayang. Dan teringat lagi awak kalau ke orang. Ibu senyum-senyum sendiri. Tanya bapak, apa yang bapak senyumkan? Ada. Dulu pak saya pernah ini. Bayangkan. Contoh, melayanglah pikiran kepada kita. Andai kata saya jadi dengan dia, alangkah indahnya. Kurang ada beda. Padahal kita dapat cucu nih. Itu contoh layang pikiran. Balik. Diganti yang terdengar. Ada bacaan zikir, ada bacaan salawat. Diputar satu lagi. Astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya. Apa yang teringat? Suami orangnya apa? Itu contoh suasana maksud saya. Ternyata kalau seumur ini, ini tanya lebih, yang banyak tua dari pemuda ini. Tua. Nah, dia nilai sendirilah. Nanti yang merasa muda, saya boleh 70 Pak Ustaz, tapi perasaan 17, kita saya juga bilang. Seumur ini kita mencari itu, mencari suasana keadaan yang membuat diri dekat dengan Allah. Agak dikurang-kurangi lah, dikurang-kurangi. Kalau saya melarang langsung stop. Suasana tempat keadaan yang membuat kita makin gatal. Kalau anak muda gatal, orang tua pun gatal. Itu uzlah namanya. Gitu kan? Bisa dipahami. Misalkan umur 70 pakai levis. Kalau bahasa Jepang itu ranggai kata. Kecewa. Gaya bicara. Mau uzlah, mau Ustaz, mau berobat, tentu syaratnya ada supaya uzlahnya berhasil. Ada syaratnya. Nah, dalam jiwa ada kalbu dan itu jadi cermin. Disebut mir'atul hayat, cermin diri. Ibu tadi mau ke sini bercermin tak? Kalau kita berkaca, bercermin, yang nampak wajah awak atau wajah orang lain? Jawa. Betul? Ya. Kalau ada ibu berkaca, yang nampak wajah orang lain, kan apa tuh? Yang kita mahu juga lalu. Yang kedua, ini kaca. Dia berkaca di baliknya kaca itu. Punggungnya ke sini. Tanda apa tuh? Ibu tanya jawab sakit jiwa. Lihat? Wah, dia berkaca. Ke sini. Punggung kaca dilihat. Sakit jiwa, gila, stres. Iya. Sekali lagi, jangan tersinggung. Dalam hidup kalau ada orang kacanya terbalik, kita bilang sakit jiwa. Tapi secara hakikat lagi, secara rohani banyak kaca kita yang terbalik. Tapi jangan bilang sakit jiwa, marahnya. Mana contohnya? Biasanya ketika kita melihat dosa, yang nampak dosa orang, dosa orang. Seorang. Nah, kayaknya terbalik kacanya. Jangan lagi gitu. Jangan lagi bang, menjawab. Yang dibaca salah orang atau salah apa? Orang. Aib orang atau aib apa? Orang. Mau orang sama, baca terbalik. Yang dibaca dosa orang, yang dibaca salahnya orang, yang disebut kurangnya orang, yang disebut aibnya orang. Salah apa? Padahal yang diminta pertanggungjawaban, dosa itu bukan dosa saya. Saya akan tanggung jawab. Faman ya'mal misqala dzarratin sebesar zarah kebaikan saya yang tahu, sebesar zarah keburukan saya yang menanggung. Tapi mengapa saya lebih heboh dengan dosa ibu ketimbang dosa saya? Tanda? Kaca terbalik. Kan menjawab. Astagfirullah. Baik. Ketika menyebut nampak awak bahwa sikluslah ya Allah. Ternyata beginilah wajah saya. Tapi walaupun wajahnya sudah nampak, walaupun
istighfar. Manusia mengapa sulit berpindah uzlah? Karena diri punya nafsu. Punya ada? Ya. Nafsu yang keras namanya nafsu amarah. Nafsu amarah kalau ada guru-guru psikologi di sini namanya ego. Ego ketika diperturutkan namanya egois. Orang egois bahasa Indianya mada. Salah. Tiap diri punya nafsu. Nafsu juga bertingkat. Ketika nafsu itu tingkatnya kelas bawah, nafsu amarah. Nafsu amarah itu namanya ego. Ketika ego diperturutkan, orangnya egois. Kalau orang egois, ada tak orang tua yang mada? Banyak. Banyak tak mertua yang egois? Nah, ada tak istri yang egois? Ya. Ada tak ustaz yang egois? Ya. Apalagi jemaah. Susah berubah karena Contoh ibu balik. salah. Mana salah saya? Ibu salah. Apa salah saya? Salah ibu. Ya kalau salah gimana? Nggak tahu salah gimana. Susah ini susah. Maka untuk mau berubah ini perlu makrifat. Apa? Makrifat apa nih Ustaz? Perlu makin mengenal diri. Saya ambil satu saja dari kajian banyak. Supaya egonya turun, nafsunya makin baik. Perlu mengenal Allah. saya mengenal diri dulu, mengenal Allah jelas. Bagaimana dengan diri? Orang tak tahu diri itu kan ego, tak tahu diri. Kan ego itu. Nah, begini kata ulama. Manusia ini lemah apa kuat? Lemah. Apa tandanya? Kesimpulannya saja dengan waktu. Jangankan kerja keras, jangankan kerja salah, kerja berdosa, kerja salah, kerja benar saja tidak ada yang sempurna. Jangan salah dengar, jangan tuh. Jangankan kerja salah atau yang berdosa, kerja baik, kerja benar saja tak ada yang sempurna. Yang sempurna itu cuma milik Allah. Supaya paham kalimatnya saya kasih contoh. Kita selokal ini. Guru sama, pelajaran sama, hasil Beda. Nah, lalu ketika terima rapor ibu ini juara 1. Pertanyaan saya, salah nggak saya jadi juara 1? Enggak. Sempurna nggak? Nah, ada nggak orang teraniaya gara-gara saya? Banyak. Gara-gara ibu ini juara 1. Nah, saya kena tekak semuanya. Betul kan? Nah, bayangkan itu. Pas tengok rapornya, bodoh. Tengok tu saya nutur rajin. Belajar kayak orang pula. Sampai pulang saya diomelin. Kata, gara-gara si ini juara, wah yang aneh. Nah, contoh hidup ni nak contoh. Alawat contoh ya, alawat contek di larangnya. Bayangkan saya tak salah jadi juara. Baik, ternyata dengan saya juara banyak orang kena tekak itu berama ke anak, itu berama ke anak. Sekelas itu kena berama. Bunyinya tak sempurna. Ibadah saja, solat. Nah, solat berjemaah baiklah, baik. Solat baiklah, baik. Ada tak imam berniat menganiaya makmum? Sengaja aku salat maghrib 3 rakaat semoga ibu terbelakang menganiaya. Allah Akbar. Tidak ada. Imam tidak pernah berniat menganiaya makmum. Pertanyaannya dibalik. Pernah tak makmum merasa teraniaya oleh imam? Pernah. Ayatnya panjang. Tiap hari? Bayangkan. Imam tidak pernah berniat menganiaya, tapi makmum terlalu sering terasa teraniaya oleh imam. Dikasih imam tua, ibu kau protes, dikasih imam muda, ibu kau protes. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa itu? Gantilah imamnya Ustaz. Di situ maju orangnya muda-muda semangat. Yo jawab. Apa itulah yang terbaik ditampilkannya?
Kan dia tidak berniat loyo itu yang mampu ya. Datang kori baru tak pula mengerti di sini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semangat. Pas dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ayat pertama aman. Ayat kelima. Mulai. Ayat ke-10. Goyang. Aku membunuh. Iya, kerja baik kita beramal. Tak ada yang sempurna. Malah riwayat tentang ini banyak. Zaman Rasulullah pernah bubar, bayangkan sahabat saja. Tidak ada yang salah, tapi tidak sempurna. Terakhir, mana itu gayanya berbeda. Satu yang datang pakai Toyota Alphard, satu pakai Honda Cup 70. Tamunya, gaya itu sama nak nyambutnya. Nah, satu menentu kaya, satu menentu miskin, yang sering diantar makanan yang mana? Nah, kemana Bu? Ke Tangerang. Kenapa? Menantu saya suka itu pisang itu. Mana Bu? Ke Tangerang. Lalu kali Tangerang ke Tangerang ya. Menantu itu udah tengok ini. Itu manusia. Walaupun niatnya memberi, diri tak sempurna. Yang sama tinggi rendah itu cuma Allah. Ini adilnya Allah. Sempurna itu cuma milik karena di bukit tinggi lah. Nah, tampak yang tinggi gunung Merapi dan segala. Ditengok yang rendah, nampak? Ngarai ke bawah dia. Satu rendah sekali, satu tinggi sekali. Beda statusnya. Satu rendah, satu tinggi, sama-sama dilihat. Pertanyaan saya, mana yang indah? Mana yang rendah? Hah? Itu yang dibuatkan Allah. Ditengok yang tinggi, cantik. Ditengok yang rendah, cantik. Ditengok ngarai indah, ditengok gunung indah. Atau Allah yang bisa, kalau manusia tidak. Makanya karena diri tak sempurna, jangan sukanya dada. Apa kurang dan salah saya Pak Ustaz? Nanti dibaca salahnya pusing. Jangan diri, rasanya sudah saya korban banyak. Salah juga lagi Ustaz. Makanya ujungnya banyak pindah. Nah, jangan sering dada. Apa kurang saya? Saya baik, tujuan saya baik. Iya boleh jadi baik, itu enggak salah. Tapi karena diri tak sempurna, sampai sama orang juga tak sempurna. Ibu membantu, tapi ibu sebut 6 kali, tersinggung orang. Bantu kan? Menyebut salah enggak, karena tujuannya enggak baik. Ibu, nah ini bantuan saya. Mudah-mudahan ibu tertolong. Ibu foto 5 kali, bantuannya sekali, fotonya 10 kali. Salah enggak, tujuan kita juga baik, biar jelas tentunya ke siapa. Tapi jiwa orang tidak sempurna. Itu contohnya diri tidak sempurna. Jadi pulang-pulang itu jangan diputar lagi. Oh, suamiku tercinta. Apa kurang saya sebagai istri? Bapak malas ngomong ya sebetulnya. Gitu juga Bapak. Apa kurang saya sebagai suami? Salah juga sebagai suami itu Ustaz. Apa dan sombong Pak. Begitu mengecek ibu banyak kurang gagah, kurang ganteng, kurang kayu, itu macam-macam. Tapi dia bukan membaca Quran. Disitulah punya uzlah. Kalau dicari yang sempurna akan berjumpa. Yang ada adalah mau saling menyempurnakan. Kalau imamnya panjang, imamnya dimarah, hati sabarkan, sabar. Nah, gitu kan? Enak lah itu. Kalau suami suka marah, udah lama itu 30 tahun sama suami. Ibu dia tenang saja, kok tenang? Awalnya tahu modelnya memang begitu, Ustaz. Memang modelnya. Merajuk sekali dijemput, merajuk 2 kali pulang sendiri, merajuk 3 kali. Apa kata ibu? Nanti aku dapat Bu. Nah, model itu Ustaz nanti pulang sendiri. Apa itu? Hasil ajar ma'rifat itu. Makin kenal keadaan ini, makin tenang begitu. Ujungnya mau uzlah, baca cerminnya. Dan bakal coba orang. Nah, siapa kata yang terbalik tadi? Tidak boleh sebut sakit jiwa atau singgung. Tapi jiwa kita bermasalah. Sering-seringlah berkaca diri. Astagfirullahaladzim. Demikian, dah masuk. Bentar lagi. Belum sikit lagi. 47 Ustaz. 15:47. 47. Ya, ada Pak
tunggu sedikit lagi 2 menit. Ada yang mau protes? Tanya, silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya protes Ustadz, tapi untuk lebih mempertegas, memperjelas Ustadz. Tadi Ustadz menyatakan harusnya kita kan berkaca, kita lah yang dilihat gitu, kita yang dibaca, tapi jangan kacanya terbalik melihat ke. Jadi dalam zikir tadi Ustadz, bagaimana trik kita gitu, Allah itu selalu bersama kita sehingga kita tuh berjalan hati-hati sehingga kaca orang lain nggak terlihat dosanya gitu, dosa kita yang terlihat. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ulang ini tegas saja. Makanya itulah kan yang kita uzlah itu. Cari tempat kan suasana di masjid duduk. Bisa di rumah cari waktu. Masjid itu luar biasa. Selesai jangan langsung pulang. Kalau kegiatan tidak ada, sambunglah kegiatan yang lain. Jangan cerita. Uzlah itu menjadi suasana, tempat, waktu mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun itu duduk di masjid, tapi kawan bertiga macam mana kata kemana? Itu tak ada uzlah namanya. Itu bikin ulah lagi tuh. Makanya uzlah itu alatnya bisa intikaf. Intikaf itu senang duduk sini. Astagfirullahaladzim. Belajar-belajar membaca Qurannya diri Allah. Terbayanglah masa lampau. Kalau doanya ada doa, Allahumma firli ma qaddamtu, ya Allah ampunkan dosa-dosa yang lama. Teringat tak? Dosa masa lalu teringat tak? Halo, teringat tak? Teringat. Yang bisa menghadirkan itu kita sendiri dan tak bisa disebut kepada orang lain. Kenapa? Ya Allah, dosa saya ini, dosa saya ini, dosa saya ini, kesalahan saya ini, pengkhianatan saya ini. Nah, kita ini kena semuanya. Mungkin pernah terlibat syirik, stop. Mungkin pernah berkhianat sama suami. Saya pernah mungkin berkhianat kepada istri. Nah, nggak pernah Ustaz bohong itu. Ini dah. Kadang tanpa sadar kita berkhianat kepada istri. Itu ini dapatnya. Kalau model ini, kan mulai berkhianat. Ibu pun gitu, nampak orang gagah kan suami saya cuma ini. Padahal itu cuma lihat anaknya. Sudah mati-matian yang hidupkan awak dan anak cucu. Apa kita bilang? Ini dapatnya cuma. Kalau si Anu, kapan kita mau sama dia? Suami itu tersayang. Tadi saya berkhianat dengan yang tahu. Ketika saya lihat suami orang, saya bangga. Suami orang saya banggakan. Saya tidak bangga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu. Kita hanya membaca dosa anak, jarang membaca dosa anak yang melawan sama orang tua, namanya anak durhaka. Ibu yang tak pandai urus anak namanya Ibu durhaka. Ibu zalim. Hati-hati. Kalau anak suka bercarut, itu bahasa anak atau bahasa ibu? Belum. Anak suka menyumpah, suka bercarut, itu bahasa anak atau bahasa ibu? Ibu. Nggak mungkin anak itu langsung lahir, langsung menyumpah. Ada anak bayi, bercarut. Binatang. Enggak. Pasti semua bahasa itu berpangkal dari ibunya melahirkan. Benar atau minta maaf? Nah, ternyata mulut engkau ini yang seperti ini bersumber dari saya. Astagfirullah. Baru asik ya. Kalau tak asik nanti balikan jadi saya. Kalau pakai itu zikirnya, ya Allah, 3 kali aja istighfar air mata dekat. Astagfirullah. Ingat mengkhianatkan saya. Baca seperti itu. Di mata manusia seakan-akan baik seperti buaya besar. Jangan-jangan dalam ini jadi buaya gadang. Diri yang tahu kan? Itu namanya pandai baca diri. Pasti menghadapkan kepada Allah. Besok lain waktu kita berjumpa. Salam jaga, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha